Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Bun, kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Halo, aku Nadine Amiza. Sekarang aku lagi ada di Massive Music, Home for Songwriters. Lagu pertama yang aku tulis itu kebetulan juga adalah salah satu lagu yang menjadi debut aku, yaitu Rumpang, dan iya, aku rilis pada saat itu. Oke, jadi aku tuh kan nggak bisa nulis musik, nggak bisa nulis alat musik, nggak bisa main alat musik, tapi aku selalu ditemenin sama om aku, Om Doli Harahap. Kalau kalian tahu, dia adalah gitaris aku. Pada saat itu aku cuma cerita doang bahwa aku lagi patah hati. Terus dia kirimin voice note yang berisikan nada gitar udah dia mainin gitu. Terus dia bilang coba tulis, dia bilang kayak gitu. Dia nggak ngasih instruksi apa-apa, dia nggak ngasih tahu juga bahwa kayak ini bisa untuk jadi apa dan lain-lain. Cuma karena pada saat itu aku ngerasa ada cerita yang harus aku sampaikan, dan entah kenapa kayak that was my first time writing a song. Tapi kayak gini loh rasanya ternyata untuk nulis musik tuh. Dan ketulis bagian verse 2 sampai ke ref, tapi verse satunya nggak ada, akhirnya nggak ada. Makanya salah satu arti lagu Rumpang juga adalah rumpang itu kan bolong-bolong, karena emang nulisnya pun seperti itu. Jadi kayak ada yang bagian selesai dulu, setelahnya dilanjut lagi, tapi nggak satu sitting and then selesai gitu, makanya Rumpang. Sebenarnya aku masuk ada di industri musik itu bukan sebuah keputusan to say, tapi lebih kayak karena kecintaan aku terhadap musik membawa aku ke sini lebih tepatnya. Soalnya pada saat itu sebelum aku nulis Rumpang itu, aku waktu itu diajak sama Kadipa Barus untuk lagunya All Good. Terus, nah dari situ tuh aku jadi belajar banyak juga tentang industri musik, walaupun masih ece-ece kali ya, soalnya kayak pada saat itu juga aku cuman istilahnya numpang lah ke lagunya Kadipa. Nah setelah itu baru aku bikin Rumpang itu nggak langsung ada di DSP, adanya cuma ada live versionnya di YouTube pada saat itu.
Tapi live version, jadi belum ada yang aku urus tuh segala macam perihal mastering dan lain-lainnya. Sampai suatu hari orang-orang karena seneng banget nontonin yang live live performance-nya, cuma karena kalau misalnya ngelihat video di YouTube itu kan besar ya, apa namanya si ininya, kalau misalnya keluar kuota dan lain-lain. Jadi mereka kayak, "Kak, tolong bikinin dong versi studionya," gitu. Dan pada saat itu aku baru kayak, "Kita bikin kali ya," gitu. Nah dari situ sih sebenarnya, jadi sebenarnya bukan bukan keputusan oke gue pengen ada di industri musik, cita-cita gue masuk industri musik, nggak ada. Lebih ke jalannya ngarahnya ke sini dan selalu ke sini. Jadi aku ikutin aja. Kayak gitu. Hmm, yakin yakin sih enggak sebenarnya. Kayak aku ngerasa menulis lagu itu eh, cuma bagian dari cara aku mengelola perasaan aku dan bukan sesuatu yang harus diyakinin. Tapi apakah aku yakin bahwa yang lagu yang aku tulis ini untuk dirilis itu beda cerita lagi. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah apakah hal itu yang menjadikan aku yakin untuk menulis lagu gitu kan. Yang membuat aku ingin terus menulis lagu adalah karena aku punya cerita dan ada yang harus aku sampaikan, dan salah satu cara terbaik aku untuk mengelola perasaan aku ya adalah untuk menuliskannya. Karena rasanya kalau udah ditulis tuh selesai, jadi kayak keluar udah jadi di atas kertas atau di HP itu udah nggak jadi beban lagi. Masih dirasa aku masih inget ceritanya tuh, tapi udah nggak jadi beban lagi. Eh, tapi kalau misalnya untuk menjadikan siang aku tulis untuk dirilis itu butuh keyakinan ya. Tapi kalau untuk menulisnya, it's more natural than having to be persuaded atau diyakinkan untuk melakukan itu. Gitu. Menurut aku karya itu hanya bisa tercipta dari karya orang sebelumnya. Jadi sama kayak kalau misalnya sekarang aku nulis skripsi gitu, tetap harus ada referensi, harus ada tinjauan pustaka gitu. Aku juga selama ini kalau misalnya dibilang original, mungkin original ya karya aku. Cuma apakah tidak ada elemen-elemen yang aku ambil dari musisi lain? Tentu banyak banget. Karena bagaimanapun juga aku hidup seperti ini aja, kayak mudah dimengertinya adalah aku berpakaian seperti ini karena ada orang yang aku lihat pakai baju seperti ini dan terlihat cantik gitu. Jadi kayak aku pengen nulis seperti ini karena aku pernah mendengar lagu seperti ini dan aku sangat tergugah hatinya. Maka aku ingin menulis seperti ini. Dan hal-hal yang menginspirasi aku untuk menulis lirik specifically itu biasanya kalau selama ini sejauh ini sih masih cerita-cerita aku sendiri. Cuma belakangan ini aku lagi berusaha untuk melebarkan melebarkan cara aku menulis. Jadi kayak kalau misalnya aku mendengar cerita tentang temanku, eh, lalu aku melihat berita, aku pernah lihat berita bahwa ada seorang pemulung waktu Jakarta lagi banjir-banjirnya itu awal tahun 2020 ya 2021, aku lupa banget. Cuma ada seorang pemulung ditemukan meninggal gitu, terbawa arus masuk ke gorong-gorong. Hal itu menggugah aku untuk menulis karena rasanya tuh sedih banget ya, meninggal nggak ada yang nyariin, nggak ada yang kenal, nggak ada yang inget. Nah hal-hal kayak gitu, aku kan bukan aku yang menjadi korban pada saat itu, aku tidak punya pengalaman, tapi rasa sedih universalnya aku punya. Jadi cukup berangkat dari aku pernah merasa sedih, kemana sedihnya, aku pernah merasa bahagia, kemana bahagianya, itu kayaknya yang menjadi inspirasi aku. 50-50, soalnya ada beberapa lagu aku yang berangkat dari idenya duluan, baru jadi lirik. Contoh sederhananya, album Selamat Ulang Tahun itu, aku udah punya, walaupun bukan judul ya, tapi kayak ide besarnya itu aku udah punya, bahwa aku ingin menuliskan lagu-lagu yang berhubungan dengan masa-masa aku beranjak dewasa, masa-masa aku melewati umur belasan tahun ke 20 tahun, tanpa ada lagu tentang cinta-cintaan. Jadi kayak aku udah punya boundariesnya, udah punya pagernya, and then sisanya ngikutin dari situ. Cuma ada beberapa juga yang aku udah nulis lagunya, mencar, baru kayak oh ini kayaknya ada benang merahnya nih bisa diketemuin. Nah itu baru jadi sebuah kesatuan.
salah satu alasan kenapa aku lebih seneng nulis album dibanding single aja juga adalah karena kayak gitu, kalau misalnya aku mau menulis sesuatu, aku lebih 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 suka menggambarkan yang lebih besarnya, karena dari yang lebih besar itu banyak banget sari-sari esensi-esensi yang bisa aku tuliskan. Kalau misalnya single aja kayak di kepala aku cuma mikir gue pengen nulis satu single, itu pasti mentok gitu kalau kalau aku selama ini. Unik, unik sih enggak, tapi menurut aku harus punya, apa ya, kalau misalnya judul lagu itu adalah sebuah karya lukis, walaupun nggak unik tapi dari jauh tuh ngebuat kita kayak, aduh gue pengen lihat dari deket tuh kayak apa sebenarnya gitu. Cukup menggambarkan si lagunya ini kira-kira akan seperti apa gitu. Soalnya eh, lucunya menurut aku pemilihan judul itu penting karena lagu sedih, lagu bahagia, kalau selama ini aku ngerasanya itu bisa bisa kelihatan duluan dari judulnya. Tapi ada beberapa artis juga yang kayak justru mereka melencengin gitu, jadi kayak judulnya, ada satu penulis kesukaan aku, Matt Maltese namanya, judul-judul lagu dia tuh komedi banget, jadi kayak You Deserve an Oscar, terus kayak Like a Fish gitu-gitu. Tapi lagu dia sebenarnya sedih. Nah itu juga salah satu menarik menurut aku. Jadi kayak nggak harus menggambarkan, tapi at the same time menggambarkan juga karena emang lagu dia seperti itu, liriknya kocak campur sedih. Beberapa hal yang aku pertimbangkan, salah satunya itu aku nggak tahu karena aku juga bukan anak linguistik, aku bukan anak bahasa. Jadi mungkin ini ada teorinya cuma aku nggak tahu. Cuma menurut aku ada beberapa kata itu yang bukan hanya pas sama perasaannya tapi juga enak didengar dan enak dilihat. Nah, lucunya karena aku juga anaknya visualis, jadi aku kurang suka kalau misalnya di lirik itu kelihatan kayak ini kayak nggak nyambung kalau misalnya dilihat. Tapi kalau didengar bisa jadi make sense, cuma kalau dilihat itu kayak kayaknya ada yang bisa gue ganti supaya lebih lebih indah untuk dipandang, lebih indah untuk didengar. Nah, itu jadi menurut aku penting juga pemilihan kata karena pemilihan kata itu akan ngaruh ke gimana rasa lagunya di kita. Misalnya contohnya lagu-lagunya Sal Priadi dulu, kalau misalnya teman-teman perhatiin lirik-lirik yang dia gunakan, kata-kata yang dia gunakan itu lebih lebih apa ya bahasanya, lebih susah dikunyah gitu. Kayak kalau misalnya itu adalah makanan, maaf ya ini aku kayak pakai perumpamaan semua, cuma kayak aku ngerasanya kalau itu adalah makanan, rasanya tuh kayak makanan mahal yang kita tahu harganya mahal, jadi berarti harusnya enak, tapi belum tentu kita ngerti dan kita suka. Cuma lagu-lagu Salpria di belakangan ini, itu rasanya kayak nggak semahal dulu, tapi selalu enak. Nah, aku ngebayanginnya kayak gitu, kayak oke, ini adalah kue pukis kesukaan gue gitu. Nah, aku ngelihat perubahan dari Sal itu cara penulisan dia, pemilihan kata dia belakangan ini itu lebih mudah dimengerti, tapi kalau menurut aku ya, kalau berdasarkan yang aku rasakan itu lebih enak dikunyah dan lebih enak dicerna kayak gitu. Mungkin penting, tapi harus atau tidak sebenarnya nggak harus, karena aku pun nggak bisa, setahu aku Kak Tulus juga nggak bisa main alat musik. Eh, Cuma apakah itu akan mempermudah? Sepertinya sih iya, harusnya sih gitu. Kira-kira perasaan apa yang pengen aku mainin? Misalnya kalau misalnya aku pingin bikin lagu yang sedih, tapi masih euforik, masih ada sesuatu perasaan yang kayak gembiranya, jadinya kayak lagu Beranjak Dewasa. Liriknya sebenarnya kalau kalian perhatiin liriknya lumayan eh, menyedihkan, soalnya kayak ngomongin tentang kematian, ngomongin tentang bahwa dunia ini berat, hidup itu melelahkan, kita masih berusaha, kita beranjak dewasa mau nggak mau gitu. Cuma at the same time ada perasaan yang ingin aku bangun dari lagu itu adalah
tetap bukan semangat gimana ya, kayak perasaan-perasaan tidak nyaman ini juga dirayakan, makanya jadinya lagu beranjak dewasa. Makanya aku juga pilih waktu itu dikerjain diproduksi sama Kak Petra. Aku mintanya kayak lagu semangat gitu, padahal liriknya nggak semangat sama sekali. And then kalau misalnya aku mau bikin lagu sedih tapi beneran sedih banget, jadinya jatuhnya cermin dan mendarah gitu. Notasinya aku tahu bahwa kalau orang semangat nggak akan bernyanyi seperti ini gitu. Bagaikan jiwa yang terpisah, mati enggan, hidup pun susah. Jiwanya telah lama direnggut waktu. Katanya hatiku telah lama terbelah, bagai cangkang kosong terpisah. Ragaku ada di sini, tapi hatiku bersamamu. Bukan maaf yang ku minta, tapi peluk yang ku lupa. Ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia. Dalam diam kan ku bawa mentara. Sering sih sebenarnya, karena ya sama aja kayak jangankan kreatif block, kita aja kadang males mandi, itu sederhana itu. Hal-hal yang sebenarnya harusnya menyenangkan, yang apa namanya, yang kita juga harusnya kalau lakuinnya lagi ada semangat, bukan sesuatu yang susah, itu pasti ada sih perasaan-perasaan kayak duh males banget, atau kayak pengen nulis tapi kok nggak ada yang keluar gitu. Sesederhana sekarang aku lagi nulis skripsi aja, banyak banget yang kayak di kepala tuh udah ada, tapi pas sudah di depan laptop nggak ketulis apa-apa. Nah itu sering banget. Kayaknya mungkin justru dibanding kreatif block atau kreatif flow yang aku bener-bener pengen nulis banget itu, sebenarnya lebih banyak, kalau aku nyebutnya bukan kreatif block tapi kreatif resting. Soalnya kayak kalau block tuh kayak seakan-akan dosa gitu, ada sesuatu yang salah dari itu. Cuma aku ngerasa kalau emang lagi nggak bisa nulis ya tandanya otak kamu lagi beristirahat, dan nggak apa-apa, karena nanti kalau misalnya udah siap untuk nulis lagi, dia akan menulis dengan sendirinya. Kayak gitu sih. Gak bisa main alat musik, jadi makanya tadi aku bilang penting atau nggak harus, tapi aku sih berharapnya aku bisa, karena aku yakin kalau misalnya aku bisa main alat musik, minimal dari lirik ke nada ke menjadi sebuah lagu itu prosesnya akan lebih cepat. Soalnya kalau sekarang aku nulis lagu tuh lama, karena dari aku bikin voice note, aku bikin lirik, itu aku masih harus nunda lagi untuk ketemu sama gitaris aku. Jadi kayak kalau misalnya nggak ketemu gitaris, ya itu lagu bisa nggak selesai-selesai sampai ketemu nanti gitu. Saat lagu-lagu aku bisa mencapai demografis yang aku tahu bahwa mereka tuh sebenarnya nggak termasuk dalam pendengar aku sebenarnya. Misalnya kayak saat bertaut bisa didengar sama ibu-ibu bapak-bapak gitu. Jadi kayak itu adalah sesuatu yang kayak
the thing about music and song adalah kalau misalnya tepat, mereka bisa menggapai orang yang sebenarnya belum pernah kepikiran untuk digapai sebelumnya gitu. Soalnya selama ini kan juga lagu-lagu yang aku tulis diterimanya mungkin mostly sama seumuran aku, sama di bawah aku, sama perempuan. Dan tiba-tiba waktu di album Selamat Ulang Tahun itu, kalau misalnya aku lihat insight aku gitu, tiba-tiba laki-lakinya nambah, terus umurnya jadi melebar, itu adalah sebuah sebuah pencapaian sih sebenarnya menurut aku. Soalnya kayak jadi pengalaman aku itu ternyata tidak hanya dialamin oleh aku dan gak cuma di umur aku, gitu sih. Enggak pengalaman unik pas aku lagi nulis lagunya sih, cuma waktu itu aku inget banget, aduh aku lupa tapi sebenarnya ini kapan, cuma waktu itu tuh pernah ada sebuah tweet atau kayak orang nge-komen di Instagram aku atau Instagram orang lain, pokoknya kebaca sama aku karena ada yang ngelaporin, bilang bahwa Nadine Amiza itu kalau nulis lagu ada ghostwriter-nya. Terus aku kayak, as far as I know, semua itu adalah lirik aku gitu. Jadi kecuali kalau misalnya emang dituliskan bahwa aku kerja sama Tararin, kerja sama Zulki sama Omdo. Cuma sisanya kayaknya itu lirik dari mulut gue semua deh. Jadi kayak, dan itu tuh orangnya yakin banget gitu loh, yang kayak Nadine Amiza tuh ada loh yang nulisin liriknya. Oke, oke, keren. Gitu. Sebenarnya nggak dalam artian nggak ada yang dengerin banget, cuma menurut aku masih kalah sama album Selamat Ulang Tahun. Padahal menurut aku value-nya tuh lebih bagus tuh EP Kalah Bertaruh, se-EP-EP-nya. Aku tuh kayak suka bingung kayak, itu EP aku suka banget. Even Kalah Bertaruh aja kalau aku denger, kalau misalnya orang ada yang ngeplay di deket aku suruh matiin. Soalnya kayak pertama itu adalah karya extended pertama aku. Aku masih belum masih belum piawai dalam ngurusin hal-hal yang aku sebenarnya mau, jadi belum semuanya ketuang. Sesederhana kalau sekarang aku denger lagunya, aku tuh ngerasa mixingannya tuh tidak memuaskan hati sebenarnya gitu. Sedangkan kalau misalnya di EP Kalah Bertaruh itu, aku ngerasa kayak ini adalah tipe lagu yang akan aku play terus sampai aku mati gitu. Soalnya kayak aku suka banget lagunya, dan aku juga berharap sebenarnya orang-orang mendengarkan. Tapi aku tahu banget bahwa emang EP Kalah Bertaruh itu lebih niche. Terus dia juga lebih niche ya kayaknya. Justru aku bikin EP Kalah Bertaruh itu bener-bener ego aku, idealis aku, kayak aku pengen bikin EP kayak gini, bodo amat mau ada yang dengerin atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang mendengarkan EP Kalah Bertaruh, dan kalau misalnya disuruh milih lagu Nadine Amizah yang paling disuka yang mana, dan milihnya EP Kalah Bertaruh, itu kayak aku padamu banget tuh kayaknya. Kalah Bertaruh tuh sebenarnya ini aku mau disclaimer dulu bahwa apapun yang aku ceritain di sini itu lagu-lagu aku itu tentang pengalaman pribadi aku, tapi udah nggak ada lagi sangkut pautnya sama orang yang di luar sana, atau kayak sangkut pautnya sama orang yang aku ceritakan di lagu ini. Jadi intinya si EP Kalah Bertaruh ini turunannya dari lagu Taruh. Jadi waktu aku bikin album Selamat Ulang Tahun, dengan mindset yang tadi aku bilang, aku mau bikin lagu-lagu yang berhubungan dengan masa pendewasaan aku tanpa ada lagu cinta sama sekali. Nyelip satu lagu judulnya Taruh. Taruh itu menceritakan tentang ketakutan aku untuk berkomitmen, karena di family history aku itu banyak sekali perceraian, dan aku ngerasa kayak kenapa rasanya lebih mudah meruntuhkan sebuah rumah dibanding membangunnya gitu. Kayak kalau misalnya cerai tuh seperti penjentikan jari, sedangkan kalau misalnya membangun rumah tangga yang baik itu repot ya gitu. Makanya aku kayak punya pemikiran bahwa oh ya udahlah, nggak usah berumah tangga sekalian pada saat itu. Cuma pada saat aku lagi melewati pendewasaan itu yang mau masuk ke 20 tahun, jadi belasan tahun ke 20 itu, aku ditemenin sama satu laki-laki yang aku sayang pada saat itu. Lalu tapi akhir ceritanya kandas. Tapi pada saat itu aku ingat banget bahwa aku sampai bilang bahwa gue berani mempertaruhkan semua yang gue punya bahwa we will be together for a long time. Tapi ternyata nggak lama juga, kayak setahunan lah gitu. Nah, dari Taruh itu, Taruh tercipta
Baru pas cerita cintanya kandas, aku ngerasa kayak lucu lah, mana kemarin udah telanjur nulis lagu Taruh gitu. Makanya aku kayak nulis pas aku lagi, maaf ini rada jumbled sedikit. Pas aku nulis lagu, pas aku putus cinta itu, aku banyak nulis, and then aku ngelihat sebuah sebuah kayak sebuah benang merah, dan benang merahnya ini nyambung banget sama Taruh. Jadi kayak di IP Kalah Bertaruh itu menceritakan bahwa manusia tuh nggak punya hak untuk bisa mempertaruhkan apa yang dia punya. Makanya kayak aku bilang kalah bertaruh. Aku pernah bertaruh lalu aku kalah. Karena ya rasanya seperti itu. Kayak kemarin gue bener-bener sampai berani berani bet all my cards, and then tiba-tiba kalah, and then kayak it feels like dying at that time gitu. And then kayak Kalah Bertaruh itu adalah sebuah cerita linear dari lagu pertama sampai terakhir. Di lagu pertama ini judulnya Sebuah Tarian yang Tak Kunjung Selesai, dan lagu terakhir judulnya Dan Selesai. Jadi kayak rasanya tuh seperti mengakhiri sebuah cerita gitu. Makanya kayak aku tuh pengen banget orang-orang dengerin IP Kalah Bertaruh sambil tenang, fokus, adalah karena ini tuh ceritanya bahkan lebih lebih magnificent, lebih terarah dan terjalin dibanding album Kalah Bertaruh gitu. Aku nggak tahu nama aslinya dia siapa. That's the thing about me. Aku tuh kalau misalnya suka sebuah musisi, aku tuh nggak pernah yang kayak ampe ngulik kehidupannya gitu loh. Eh Sleeping at Last nama dia. Jadi dia one man band. Dan menurut aku dia bukan cuma penulis lirik yang hebat, tapi juga komposer yang hebat. Terus cerita-cerita dia luar biasa. Lirik-lirik dia juga out of mind, out of the box, out of this universe kadang. Dan yang menurut aku membuat seorang penulis itu hebat atau enggak adalah seberapa banyak seberapa banyak perasaan yang bisa diberikan ke hati seseorang yang mendengarnya. Dan aku ngerasa setiap aku ngedengar si Sleeping Atlas ini, aku selalu ngerti exactly apa yang dia maksud gitu. Aku punya beberapa pendapat sih. Kalau sebagai Nadine Amizah yang menulis lagu yang jawab, aku akan bilang nggak terlalu penting, karena menulis lagu itu bener-bener buah pikiran, dan pikiran kita kan selalu evolve over time. Dan ada masa dimana genre lagu yang kita pengen tulis sekarang itu nggak nyambung sama yang pernah kita tulis dulu. Dan itu nggak apa-apa banget, karena ya sebaik-baiknya lagu yang ditulis adalah lagu yang relatable sama si penulisnya pada saat itu gitu. Untuk apa maksa ngikutin genre yang kemarin tapi nggak relate sama aku sendiri sekarang gitu. Cuma at the same time, kalau misalnya aku sebagai murid PR gitu ya, aku akan bilang bahwa sedikit berpengaruh, karena kayak sekarang aku ngerasa ada branding yang harus aku jaga. Kalau misalnya tiba-tiba aku balik ke EDM lagi, itu akan sangat aneh. Tapi bisa jadi sekarang aku suka di EDM gitu. Mungkin yang paling penting adalah bukan genre-nya apa, tapi garis merahnya itu harus pelan-pelan berangsur gitu loh. Kalau misalnya emang suatu hari aku mau ke EDM, bisa jadi juga karena ada Daniela Andrade, salah satu penulis kesukaan aku juga. Dia tadinya adalah penyanyi cover lagu, terus folk, terus tiba-tiba sekarang dia elektronik. Tapi perpindahannya tuh seamless, dan kayak aku sebagai pendengarnya tuh jadinya ngerasa apapun yang dia keluarin aku tetap akan dengerin karena dia Daniela Andrade. Nah, mungkin mungkin seperti itu kali ya. Kalau misalnya ke depannya akan aku terapkan ke diri sendiri juga mungkin seperti itu. Kalau tiba-tiba aku pengen pindah genre, kata tiba-tiba itu nggak boleh ada, pelan-pelan gitu mungkin. I don't know. Kemarin tuh berarti sepanjang aku bernyanyi berarti pernah sama Tararin. Ini yang sama-sama penulis ya, penulis lirik, bukan bukan kayak aku sama Zulky juga nulis bareng, cuma kan Zulky beda role dibanding aku. Aku pernah yang sama-sama songwriter lirik itu Tararin sama Sal, baru dua. Aku pingin sih ke depannya, tapi eh, karena menurut aku lagu itu sesuatu yang bukan cuma private tapi personal juga. Aku kayaknya tetap akan mengkurasi siapa yang pengen aku ajak. Soalnya sampai sekarang pun kalau aku kayak disuruh untuk nulis bareng lagi, yang kepikiran Sal lagi, Tararin lagi gitu. Jadi kayak eh aku akan balik ke comfort zone aku sih kayaknya.
mungkin tidak akan tiba-tiba sama orang lain. Tapi aku ada sih, aku cita-cita aku pengen nulis bareng sama Ardito sama Aditya Sofyan, karena aku sangat 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 kagum sama cara mereka nulis lagu. Sama siapa ya, sama Karara Sekar juga. Tapi kayaknya kalau Karara Sekar aku belum ada di level penulisan dia, jadi kayak aku akan jiper kalau misalnya nulis bareng dia. Jadi kayak sama Ardito sama Aditya Sofyan yang menurut aku udah ini satu frekuensi kayaknya. Cermin pengen aku kasih ke Sal, lebih karena aku pengen tahu kalau misalnya dia nyanyiin lagu Cermin akan seperti apa. I think it's going to be beautiful. And then lagu di EP Menangis di Jalan Pulang. Aku pengen banget, ini boleh artis luar negeri ya, kita angan-angan saja tidak apa-apa ya. Aku pengen ngasih lagu Dan Selesai atau Menangis di Jalan Pulang ke Hyuko. Soalnya kayaknya I think they will do a good job on translating the emotion dengan bahasa Indonesia pun, karena selama ini Hyuko pakai lirik bahasa Korea bagus, China karena emang mother tongue dia juga bagus, bahasa Inggris bagus. Kayaknya itu sih. Oke banget ya cita-citanya. Banyak tapi belum ada yang selesai gitu loh, kayak masih jadi draft karena aku biasanya menyelesaikan lagu itu saat aku udah kayak lagu ini fix bakal gue selesaiin dan bakal gue jadiin sesuatu gitu. Kalau misalnya masih belum ada kebutuhan untuk rilis, biasanya kayak aku banyakin draft aja dulu. Apakah pandemi ini mengganggu proses atau enggak? Menurut aku nggak terlalu sih, soalnya baik lagi karena aku juga selama ini nulis sendiri. Terus kalau misalnya mau ketemu gitaris juga ya, selama pandemi aku selama ini ya masih ketemu sih, nggak apa-apa gitu. Tapi enggak sih, nggak terlalu ngaruh ke aku. Ya, nggak terlalu ngaruh. Wah, wah, kita serahkan itu ke orang-orang yang emang ahlinya aja ya. Maksudnya kayak bukan ahli harus sosiolog, cuma kayak di antara musisi-musisi yang sekarang pun banyak sekali yang pandai piawai dan ahli dalam menggambarkan apa yang sedang terjadi di lingkungan kita sekarang, dan aku tidak merasa aku cukup pintar untuk itu. Kalau misalnya suatu hari mungkin apa namanya, sebuah konsep sosial lalu aku translate lagi menjadi sesuatu yang lebih personal mungkin bisa, tapi kalau misalnya sebagai kritik masih belum sih. Kepalaku masih belum sampai di situ. Aku tuh punya bukan slogan sih, cuma kayak aku kalau misalnya aku lupa Nadine Amiza itu siapa, aku selalu balik lagi ke kata-kata ini. Aku tuh ingin menjadi seorang musisi karena aku kan dikenalnya dari aku belasan tahun ya. Jadi aku inginnya dikenal sebagai musisi yang bentukannya seperti anak kecil tapi membicarakan tentang hal-hal tabu yang sebenarnya kalau misalnya anak kecil omongin tuh nggak terlalu nyambung. Misalnya kayak aku tuh 22 tahun tapi menurut aku bentukannya masih bocah gitu. Cuma not bocah in a anak kecil way, tapi kayak aku masih terlihat naif gitu. Dan tapi hal-hal yang aku tuliskan itu banyak tentang kematian, tentang perceraian, tentang kekalahan dalam percintaan gitu. Kedepannya aku pingin lebih banyak, lebih apa namanya, menjejakkan perihal itunya sih, kayak bahwa Nadine Amiza itu adalah seorang musisi kecil yang menuliskan tentang hal-hal tabu dan besar gitu, tapi bukan tentang sosial. Tetap menjadi pencipta lagu tapi kayaknya bukan musisi sih kayaknya. I think aku ingin menjadi apa ya? Aku tetap akan menulis lagu tapi I don't think I'm going to choose musisi as my career kalau misalnya emang aku punya pilihan lain. Kalau sekarang karena emang aku senang, jalannya selalu dimudahkan alhamdulillah, dan it just feels right aja.
Tapi kalau misalnya emang suatu hari nanti aku hidup lagi di badan yang ini, aku ingin mencoba skill-skill baru yang di hidup ini belum pernah aku pelajarin sebelumnya. Aku punya harapan terhadap karya-karya aku sih sebenarnya, lebih tepatnya. Aku tuh berharapnya karya aku itu bisa didengarkan, dicerna, dan diterima tanpa orang harus conflicted terhadap siapa aku sebagai manusia. Karena aku sebagai Nadine Amizah penyanyi, penulis lagu, dan aku sebagai Nadine Amizah yang adalah anak di rumah Bunda Intan Gurnita Widiati, itu pasti adalah orang yang berbeda. Dan menurut aku, kalau misalnya suatu hari aku melakukan sesuatu yang di mata orang salah, yang di mata orang tuh kok nggak benar gitu, aku ingin orang-orang tetap bisa menikmati karyaku karena kalian bisa membedakan aku dan karya aku gitu. Aku tuh punya cita-cita sebenarnya. Jadi aku sebagai Nadine Amizah itu akan eh, mengakar, tapi aku juga punya cita-cita untuk bisa mengeksplor genre-genre yang sebelumnya belum pernah aku eksplor, bukan sebagai Nadine Amizah. Jadi Nadine Amizahnya biar mengakar di genre ini, tapi si X ini akan tumbuh ke atas bukan ke bawah, kayak gitu sih. Aku nggak tahu gimana jelasinnya, cuma kayak Nadine Amizah itu akan mengakar di hati para pendengarnya, tapi si X ini akan menjadi sesuatu yang lebih lebih out of reach, nggak perlu ada di hati pendengarnya, jadi kayak selewat-selewat juga nggak apa-apa. Pencapaian pertama lulus, tentu tolong doakan. Pencapaian sebagai musisi, aku ngerasa kemarin album Selamat Ulang Tahun dan IP Kalah Bertaruh itu bukan masa promosi ya, kayak masa promosi itu bisnis banget gitu. Cuma kayak aku belum puas menyanyikan album Selamat Ulang Tahun dan IP Kalah Bertaruh yang menurut aku sepantas-pantasnya mereka dibawakan gitu. Dan aku berharapnya aku bisa mentranslate apa yang aku mau exactly seperti yang aku mau untuk lagu-lagu tersebut dalam waktu dekat ini. Nah, aku harap sih dengan kayak kita udah ada konser, festival dan lain-lain itu bisa terjadi gitu. Sebenarnya selama ini tuh karena aku tugasnya nyanyi aja, and then yang berurusan dengan Masif itu biasanya bapak dan bunda. Cuma salah satu hal yang aku kagum adalah sama seperti aku juga hari ini ketemu, aku tuh selalu kagum sama orang-orang yang gak pelit ilmu. Karena aku ngerasa aku, bunda, bapak, kami tuh orang awam. Kita nggak ngerti sama sekali, jangankan bisnis tentang musik itu apa dan bisa menjadi value apa tuh kita tuh sebenarnya nggak ngerti banyak. Cuma menurut aku orang-orang di Masif itu selalu mau bukan cuma ngasih informasi selewat, tapi juga kayak ayo kita duduk, kita obrolin sampai ke akar-akarnya, dan itu menurut aku adalah it takes effort to be that willingly untuk kayak memberikan pelajaran ke orang-orang yang menurut mereka emang butuh gitu. Dan menurut aku itu pahalanya besar banget sih harusnya. Menurut aku untuk bisa membuat karya, kalian harus banyak-banyak ngelihat karya juga. Jadi banyak-banyakin referensi, dan karyanya itu nggak harus dengan media yang sama. Misalnya aku adalah seorang penulis lagu, and then karya yang aku lihat cuma lagu-lagu. Karena kadang karya yang menginspirasi kita itu bentuknya serandom itu, kayak tiba-tiba ada yang bikin mainan terinspirasi, ada yang bikin lukisan terinspirasi. Salah satu hal yang harus dieksplor lagi adalah kayak di dunia ini banyak banget bentuk-bentuk cara orang untuk mengekspresikan perasaan, dan kalau misalnya emang ingin menjadikan musik salah satu caramu, jangan lupakan cara-cara lain dan serap sari-sari yang berguna untuk musiknya. Oh, aku senang sih ada platform di mana aku bisa menceritakan proses aku sebagai penulis lebih tepatnya, karena selama ini banyak sekali yang
menanyakan perihal aku sebagai penyanyi, tapi menurut aku sebagai penulis dan sebagai penyanyi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan aku juga penasaran sama nanti sesi-sesi musisi lain yang aku juga kalau misalnya sebagai penulis penasaran juga kalau misalnya mereka menulis akan seperti apa. Dan aku harap berguna sih untuk teman-teman yang senang menulis dan punya cita-cita untuk ada di sini juga bareng-bareng. Halo, aku Nadine Amiza dan lagu-lagu yang aku ciptakan dikelola oleh Massive Music. Beres.